Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan coba untuk mempresentasikan tentang tauhidullah atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhidullah terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tauhid uluhiyah, keempat asma wa sifat. Pertama tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu Allahu khaliqan, Allahu raziqan, Allahu malikan. Kedua, tauhid mulkiyatullah, yaitu waliyan, hakiman, amiran. Mulkiyatullahu ghayatan, ilahan ma'budan. Macam tauhid. Yang pertama tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah. Yang ketiga tauhid uluhiyah, yang keempat asma wa sifat. Tiga tauhid dalam surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Pertama tauhid rububiyah, malikin nas, tauhid uluhiyah, ilahin nas, tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah yang pertama khaliqan, Allah Maha Pencipta. Nah, Rabb, ada tiga makna dari kata Rabb. Pertama, pencipta atau al-khaliq. Yang kedua, pemberi rizki atau ar-raziq. Yang ketiga, penguasa atau raza, yaitu al-malik. Pencipta. Arti Rabb yang pertama pencipta. Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dalam firman-Nya. Khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Ciptakan yang telah tiada, ciptakan yang sekarang ada, ciptakan yang akan ada. Allah tidak pernah berhenti dalam mencipta. Tertolaklah anggapan bahwasanya Allah menciptakan alam ini dalam 6 hari. Dari mulai hari Ahad sampai Jumat. Dan istirahat pada hari Sabtu. Itu sangat ditolak. Penciptaan langit dan bumi, proses penciptaan langit dan bumi secara lebih rinci bisa dilihat dalam surah Fussilat dan surah An-Nazi'at. Ada 3 proses yang berurutan, namun sampai sekarang belum ditemukan oleh manusia. Penciptaan langit dalam 2 masa, penciptaan bumi dalam 2 masa, disempurnakan penciptaan bumi dalam 2 masa, jadi bumi memerlukan 4 masa. Rububiyah raziqan, pemberi rezeki. Memelihara. Arti Rabb yang kedua, pemberi rezeki. Bahkan bukan hanya saja menciptakan, Allah Subhanahu wa taala pun memelihara alam semesta dan memberikan rezeki kepada semua makhluknya. Bagaimana firman-Nya? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Artinya tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiamnya binatang tersebut dan tempat penyimpanannya. Semua sudah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz. Quran surah Hud ayat 6. Ketika kita sudah mempercayai bahwasanya Allah itu Maha Pemberi rezeki, jangan pernah kita merasa takut kelaparan. Karena di masa jahiliyah dulu ada orang-orang yang membunuh anak mereka karena mereka takut akan kemiskinan. Bahkan Allah melarangnya dalam Quran surah Al-An'am dan surah Al-Isra.
Wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Artinya imlaq di situ kemiskinan. Nahnu narzuqukum. Kami memberikan rezeki kepadamu, iyyahum, dan juga anak-anak mereka. Lalu bagaimana kita mendapatkan rezeki? Ada hewan di udara, yaitu burung. Rezekinya ada yang di air, ada yang di daratan. Hewan melata, rezekinya ada di dalam tanah. Lalu bagaimana dengan manusia? Allah berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Rezeki manusia ada di mana-mana dan berbagai jenis. Jika kita sudah percaya bahwasanya Allah Maha berizki, maka jangan pergi ke dukun. Masih banyak orang-orang yang pergi ke dukun untuk meminta kekayaan kepada Allah. Nah, kalau kita butuh apapun, minta saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita malah pergi ke dukun, normal atau orang pintar agar kita menjadi orang kaya. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan untukmu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan aku mengabulkan doa-doamu. Dan Allah berfirman, "Allahu khairur raziqin." Dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Kan surah Al-Jumu'ah ayat 11. Selanjutnya rububiyah. Yang ketiga malikan, penguasa atau raja. Penguasa. Arti Rabb yang ketiga adalah penguasa. Allah yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta ini. Maka Allah lah satu-satunya pemilik atau penguasa alam semesta ini. Hanya Allah berfirman dalam Quran, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh." Milik Allah lah ya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Di ayat lain Allah berfirman, "Maliki yaumiddin." Allah lah pemilik hari pembalasan. Apa yang kita miliki hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus menggunakan sesuai apa yang diinginkan oleh pemiliknya. Allah juga mempunyai hak mengambil dan memberi. Karena semua alam ini milik Allah. Terserah buat siapa saja Allah memberikan dan buat siapa saja Allah mengambilnya. Nah, inilah kesadaran seorang mukmin ketika mendapatkan musibah, maka ia akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika kita menyadari hal ini, maka tidak ada yang bisa kita sombongkan ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan pernah putus asa jika kita kehilangan sesuatu, karena kita percaya bahwasanya semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat sopan kepada hambanya, meskipun dia mempunyai semuanya, tetapi Allah memerintahkan kepada hambanya untuk berinfak, seolah-olah Allah lah yang minjam kepada hambanya. Padahal kita adalah hambanya yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan ayat berikut. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayud'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Bahkan di ayat lain Allah memberikan balasan berlipat ganda hingga 700 kali, bahkan lebih. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 261. Yang kedua, kulikatullah. Pertama, yaitu walian, lindung. Kulikatullah, Allah sebagai raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang menciptakan, memelihara, dan memiliki alam semesta. Oleh karena itu, wajar kalau Allah adalah raja alam semesta itu. Bagaimana firman Allah? Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Dialah Allah Tuhanmu, Rabb yang menguasai segala kerajaan. Raja yang berkuasa sebagai raja, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pelindung, wali, pelindung, pemimpin, penolong, hakim, pembuat hukum, dan yang ketiga, amir,
memerintah. Tiga hal di atas hak Allah saja. Apabila ada makhluk yang mengakui dirinya sebagai salah satu di atas, maka dia sudah mensejajarkan dirinya dengan Allah. Kecuali sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ia berhak. Wali, lindung, menolong pemimpin. Salah perwalian menjadi pembeda antara orang mukmin dan orang kafir. Bagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 257? Karena tagut atau setan itu sebenarnya bukan penolong atau pelindung. Maka hakikatnya orang-orang kafir tidak memiliki wali. Quran surah Muhammad ayat 11. Yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala selain dirinya yang menjadi wali adalah para rasul dan orang-orang mukmin yang memenuhi 3 syarat sebagaimana terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 55. Mereka mendirikan sholat, memberikan zakat, yang terakhir seraya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang kafir boleh menjadi wali? Allah secara tegas melarang orang-orang beriman menjadikan orang-orang Yahudi serta orang Nasrani sebagai wali. Bagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran dan surah Al-Maidah? La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Oleh Allah dilarang tegas kita mengambil pemimpin, wali atau penolong dari orang kafir. Ketika mulkiyatullahu hakiman, Allah membuat hukum. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak membuat hukum untuk makhluknya. Nah, dialah pencipta mereka, pemelihara dan pemilik dan wali mereka. Dialah yang paling mengetahui apa yang baik dan buruk untuk makhluknya. Berarti apa yang Allah perintahkan pastilah sesuatu yang baik dan yang dilarangnya pastilah sesuatu yang buruk. Sebagaimana terdapat dalam Quran Al-A'raf ayat 150. Karena manusia punya keterbatasan, maka karena itu hukum yang dibuat manusia tanpa bersandar kepada hukum Allah pastilah hukum yang penuh keterbatasan. Keterbatasan manusia paling menonjol adalah dipengaruhi oleh perasaan, itu sayang atau benci. Tidak mengetahui diri manusia itu sendiri secara detail, karena memang dia bukan pencipta. Ketiga, mengetahui manusia tentang sesuatu di luar dirinya sangat terbatas. Hukum Allah adalah hukum yang terbaik. Allah menantang manusia untuk melakukan perbandingan. Ya. Manakah yang terbaik? Hukum Allah atau hukum jahiliyah? Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 50, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsana minallahi hukman liqaumi yuqinun. Allah berfirman dalam surah Al-An'am 152, idza qultum fa'dilu walau kana dha. Ini tidak dipengaruhi oleh rasa cinta karena hubungan kekerabatan. Allah berfirman pula dalam surah Al-Maidah ayat 8, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Nah, ini tidak dipengaruhi oleh rasa benci, tapi lebih kepada dekat dengan takwa. Apa yang terjadi jika kita tidak memakai hukum Allah? Karena hak menentukan hukum itu hanya milik Allah, maka bagi yang menolaknya bahkan bisa dikategorikan dalam kafir, Allah, zalim, juga fasik. Berhakim kepada manusia. Al-Quran menyebutkan hanya ada 2. Berarti ini termasuk sebuah hukum syariat. Pertama, menyelesaikan masalah perdagangan. Allah berfirman, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kirimlah hakim dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan. Surah An-Nisa ayat 35. Yang kedua, menentukan denda bagi orang yang membunuh saat ihram. Nah, itu diputuskan oleh 2 orang yang adil. Bagaimana firman Allah? Yahkumu bihi dzawa adlin minkum. Maka diputuskan oleh 2 orang yang adil, yang bertunjuk. Mulkiyatullah yang 3 yaitu amiran, pemerintah. Amir, karena itu Allah raja, maka dialah pemimpin, pemerintah yang memiliki wewenang untuk memerintah
Bagaimana firman-Nya? Ala lahul khalq wal amr. Ketahuilah Allah yang menciptakan dan yang memerintahkan itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-A'raf ayat 50. Semua perintah wajib dilaksanakan. Karena kalau tidak akan mendapatkan hukuman dan yang menjalankan akan mendapatkan pahala. Sikap mukmin sami'na wa ata'na. Sikap orang kafir sami'na wa asaina. Allah sebagai tujuan, Allahu ghayatuna. Kalau menjadikan orang-orang yang menjadikan Allah sebagai raja dimintai pertolongan, perlindungan, raja-raja, hukumannya dilaksanakan. Sebagaimana tujuan akhir kita adalah bahwasanya Allah segalanya dalam kita mengamalkan perbuatan. Allahu ghayatuna. Allah adalah tujuan kami. Seperti firman-Nya, kita selalu baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku dan hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Di ayat lain Allah berfirman, fafirru ilallah, maka segeralah kembali taati Allah Subhanahu wa taala. Ilahan ma'budan, ilah yang disembah. Dengan kita beriman kepada Allah dengan sesuai tuntutan tauhid dari rububiyah hingga uluhiyah, maka kita telah membersihkan hati dan keimanan kita dengan sebersih-bersih, menjadikan Allah sebagai satu-satunya hamba yang disembah. Ilahin nas. Itulah tuntutan tauhid uluhiyah. Orang-orang Quraisy mengimani rububiyah dengan keyakinan, tapi tidak mengimani uluhiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang murni, pegang teguh pada tauhid yang murni sebagaimana firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Quran surah Al-Baqarah ayat 5. Syukran, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.